rahmatnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita masih diberi nikmat yang luar biasa oleh Allah, yaitu nikmat iman Islam. Dan tentunya ada nikmat lain yang tak terhingga juga, nikmat kita dijadikan ahli-ahli Quran. Semoga dengan tilawah kita, tadabbur kita, semuanya tentang Al-Quran ini akan memberi syafaat kelak di yaumil kiamah nanti. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, salah satu hadis Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Bagaimana ibu-ibu? Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini ini sangat luar biasa, karena kami tahu semuanya ada yang masuk grup award, odot, tahsin, penghafal Quran, luar biasa semua, sehingga insya Allah itu akan mendatangkan syafaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini menjadi rombongan masuk ke surga semuanya. Amin. Untuk mengawali acara kita di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah agar niat kita kesini dicatat Allah menjadi amalan ibadah di sisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengawali sambutan, kita panggil dulu perwakilan dari Owazer Jawa Timur, Ibu Ida Untung, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya cintai dan saya banggakan, Ibu Ustazah Profesor Dr. Hasniah Hasan ya, yang memang menjadi panutan saya selama ini, Bu. Beliau luar biasa, Ibu, walaupun usia masih 17 tapi aduh terus saja, Bu. Kalau saya pergi sama Ibu Hasniah tuh terus aja tuh belajar, nggak ada berhentinya. Yang ikut online lah, ya ikut di hotel itu masya Allah padat sekali. Kita berenang, Ibu malah belajar terus luar biasa. Saya kagum banget sama Ibu, benar-benar saya sampai tua kayak Ibu ya, Bu ya, terus belajar. Semoga kita semakin belajar agama, semakin dekat kepada Allah, dan semoga mendapat ridhonya Allah ya. Dan tentunya kepada penggerak awards ini ya, Ibu Evi yang saya cintai juga, yang saya banggakan, dan tentunya Ibu Cici. Mana Ibu Cici ya? Masya Allah, itu Bu Cici, Masya Allah. Memang beliau ditakdirkan untuk menjadi penggagasnya ya, Bu ya. Tapi itu bapaknya ya, Bu ya? Sama bapak ya? Sama Pak Asep ya. Jadi luar biasa, beliau ini memang alhamdulillah mendapatkan takdir menjadi penggagas dari awards ini, yang tentunya kita merasakan sekali ya, merasakan sekali manfaatnya yang luar biasa ya. Dan yang tentunya di sini nih, alhamdulillah ya, semua awards ya yang luar biasa, yang insya Allah semuanya sulihah semuanya ya. Karena ini adalah tidak kebetulan ya, ibu-ibu bisa masuk di gerombolan ya, insya Allah di gerombolan ke surga ya. Dari gerombolan awards ini, ikut grup awards ini tidak kebetulan ya, Bu ya. Semua udah tercatat di Laut Mahfud bahwa ibu-ibu ini semua adalah insya Allah ahli surganya Allah ya, yang selalu tidak pernah berhenti setiap hari membaca Quran ya, dan tidak pernah berhenti mentadabburi Al-Quran ya, dan tidak pernah berhenti mendalami agama kita Islam ya. Karena tentunya tanpa ilmu kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk itu ya. Dan Al-Quran sudah jelas, di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa dadikan kita bulan babi ya, dadikan kita bulan roy babi ya, artinya adalah
menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ya Bu ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, ya Bu ya. Apakah orang bertakwa itu apa sih? Orang bertakwa adalah orang yang Allah mengatakan bahwa yang percaya kepada hal yang gaib, ya, yang mendirikan sholat, ya Bu ya. Hal gaib itu apa sih? Banyak kan Bu. Allah kan gaib, malaikat gaib, ya Bu ya. Tapi kita, ya, surga neraka gaib, ya Bu ya. Jadi kita ini di pertama surat udah mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, adalah orang yang percaya dengan yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezekinya, ya. Dan orang-orang yang percaya kepada kitab Al-Quran yang kita pelajari ini, dan tentunya kitab-kitab yang terdahulu, ya. Ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ya, ada Taurat, ya. Itu tentunya kita juga harus mempercayai bahwa itu adalah memang kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, ya, Nabi Daud, Nabi Isa, ya. Kita harus percaya kita tidak dan kita harus mempercayai nabi-nabi yang banyak, rasul-rasul yang banyak, ya. Tentunya kita ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang bertakwa, ya Bu ya. Orang-orang yang percaya kepada hari kiamat, ya Bu ya. Percaya kepada hari kiamat. Nah, Allah mengatakan bahwa itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Nah, kita mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beruntung, ya Bu ya. Karena kita percaya kepada Al-Quran yang memang diturunkan oleh Allah, yang kita mengetahui bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita kira-kira nggak mendalami Quran, kira-kira kita bisa menjalankan perintahnya nggak Bu? Tidak mungkin kan, ya. Nah, mengapa kita ini Ibu Cici itu menggagas ini? Tentunya adalah semata-mata agar kita tahu membaca artinya. Selama ini tuh cuma jadi mantra, ya Bu ya. Dulu orang dulu cuma katam ngejar katam doang, ya Bu ya. Tapi tidak pernah untuk menyuruh kita untuk membaca, mentadaburi, untuk memahami, ya. Dan yang penting kan Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, ya Bu ya. Jadi kita ini bersyukur sekali kita tiap hari mentadaburi Al-Quran semata-mata kita supaya tahu apa perintah Allah itu, ya Bu ya. Perintah Allah tuh yang mudah banget itu di surat 133, 134 Al-Imran kalau nggak salah, ya. Allah mengatakan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, ya. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang aku berikan kepada orang-orang bertakwa. Bertakwa lagi di sini, yaitu orang-orang apa Bu yang bertakwa? Adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat lapang dan sempit, ya Bu ya. Jadi orang yang sempit jangan dikira kita juga mempunyai tugas untuk menafkahkan harta kita. Jadi mentang-mentang miskin atau mentang-mentang nggak punya uang, biar aja dia aja yang kaya. Yang kaya semakin kaya, Bu. Karena yang kaya itu Allah menjanjikan di surat Al-Baqarah 261 bahwa orang yang menafkahkan hartanya itu, bahwa satu aja rupiah Allah akan menumbuhkan 7 bulir, masing-masing bulir akan ditumbuhkan 100 biji. Itu bisa 700 kali, ya, atau lebih kemauan Allah berapapun bisa. Jadi kalau yang sedekah yang kaya-kaya aja kira-kira yang dikatakan 700 kali, kira-kira siapa Bu? Yang kaya-kaya tambah kaya. Dia nggak punya, gimana Allah kapan mau ngasih 700 kalinya? Jadi kita harus percaya, Bu. Itu adalah firman Allah, ya Bu ya. Jangan karena kita kan nggak punya uang, kita kan sedikit, ya Bu ya. Karena kita punya uang 100.000, kita kasihkan 1 atau 5.000 misalnya. Itu seberapa kalinya Bu? 1/5 ya? 1/20. 1/20 ya Bu ya. Kita ngasih 5.000, tapi itu 1/20 Bu. Dibandingkan orang yang punya berapa miliar, dia ngasih 500.000 atau 1 juta. Kira-kira banyak yang mana? Jadi di mata Allah yang 5.000 lah itu yang lebih tinggi, ya Bu ya. Jadi jangan kecil hati. Kalau ngasih 1.000 pun jangan kecil hati. Kalau 1.000 itu
adalah sangat tinggi, ya Bu ya. Jadi Allah berfirman bahwa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam keadaan sempit dan lapang. Benar, Allah juga mengatakan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, ya Bu ya. Yang memaafkan gimana Bu? Maafkan. Kita dijanjikan Allah kalau memaafkan tuh dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, ya Bu ya. Kalau ada orang salah misalnya, kita lebih memilih udah aja biar dia bayar ya, aku tidak akan memaafkan kamu, bayar dia nanti di akhirat ya gitu. Misalnya utang ya, misalnya nih dia utang, pokoknya saya nanti akan tagih di akhirat gitu. Kalau ditagih di akhirat Bu, memang kita dapat tambah pahala dari orang itu, tapi Bu, tidak ada jaminan dapat surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Tapi kalau kita memaafkan, Allah berjanji bahwa itu Allah akan memberikan, Allah berjanji bahwa akan dijanjikan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi, karena itu adalah orang ciri-cirinya orang yang bertakwa, ya Bu ya. Kemudian Allah juga mengatakan orang yang bisa menahan amarah Bu, keren ya nggak Bu? Yang menahan amarah ini kayaknya ibu-ibu ini semua sabar semua ya. Kalau dilihat dari wajahnya selalu senyum ya. Senyum itu juga itu adalah ibadah loh Bu, karena senyum itu adalah termasuk sedekah ya. Jadi ini kalau nanti panjang nih ya, banyak banget, itu sudah dikasih kode ya, supaya selesai ya. Jadi mungkin lain kali lagi tentunya kita jangan bosen-bosen ya Bu ya. Saya melihat ada yang sudah, waduh keren nih, ada yang udah 15, ada yang 17, 14, keren banget ya. Tapi pesan saya Bu ya, ahli Quran tuh bukan yang sudah baca sampai khatam, sudah hafal 30 juz tapi tidak mengamalkan. Ahli Quran adalah cuman hafal satu surat tapi dia mengamalkan satu surat itu ahli Quran. Tapi kita udah berkali-kali sampai hafal tapi nggak mengamalkan, itu bukan ahli Quran ya. Ahli Quran adalah yang mengamalkan ya. Sekali lagi, jangan bangga-bangga kalau sudah hafal 30 juz tapi tidak mengamalkan, itu bukan ahli Quran. Ahli Quran adalah orang yang mengamalkan. Karena orang yang mengamalkan ini orang yang betul-betul menjalankan perintah Allah ya. Kalau cuma baca aja ya, kan kita tidak untuk menghafal, kita tuh diturunkan Al-Quran untuk diamalkan ya. Kita hafal 30 juz tapi kita tidak mengamalkan, itu sama dengan kita bukan ahli Quran. Jadi ibu tidak usah kecil hati kalau masih hafal cuma juz 30, juz 1, tapi ibu menjalankan apa yang sudah ada di dalam juz 30 itu, semua keren habis itu perintah Allah ya. Ya semoga kita dimudahkan Allah untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran itu, dan semoga tentunya janji Allah benar bahwa ini akan menjadi syafaat nanti pada saat kita di alam kubur maupun pada saat kita hari kiamat, dan insya Allah jadi syafaat pada saat kita di dunia ini. Allah akan memberikan banyak karunia ya. Aduh, selamat datang Ibu Cici, tepuk tangan dulu nih buat penggagasnya. Awas nih, tepuk tangan dulu nih buat Bu Cici. Ya, jadi tentu saya rasa saya cukupkan sambutan dari saya. Semoga kita di dalam mengisi sisa usia kita senantiasa dalam bimbingan, dalam perlindungan dan kasih sayang Allah SWT, dan kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran, dan semoga kita semua ini nanti dijadikan ahli surga ya Allah SWT. Dan semoga kita semua ini adalah rombongan ya, insya Allah jadi doa Allah yang bisa masuk ke surganya Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya sambutan dari Bunda Cici, Ustazah Cici. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf diralat bukan ustazah, jadi Robi. Allah dibilang mudah-mudahan aja ini hamba Allah yang sedang ini berjuang ya Bunda ya, sama-sama untuk perjuangan untuk diri kita, keluarga dan seluruh umat Islam. Semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan ini, dan seterusnya mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khotimah. Untuk itu saya mohon ditemani, karena yang mau saya sampaikan ini sebuah ice breaking Bunda Hasnia, Bunda Indah Untung dan Bunda senior semua. Mudah-mudahan ice breaking ini saya bertugas menjadi ice breaker. Jadi fungsinya
orang yang memecah batu yang ada di tubuh kita dan ada di seluruh ruangan ini. Semoga energinya menjadi positif, semua mencair, dan ketika peredaran darah sudah cair, katanya mudah menerima kebaikan, insya Allah. Nah, karena itu saya mohon didampingi oleh sahabat tersayang saya, tercinta karena Allah, Ibu Evi Serena, Ibu Prenja, kemudian Ibu Yanti dan Ibu Lis, yang semuanya hari ini berhijab sama sebagai panitia dan tugas ice breaking. Kita di tengah Ibu yuk. Insya Allah sudah hafal ya. Kita ini nggak latihan dulu Bu. Nanti kalau nggak kompak, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Satu lagi Ibu Yanti. Nah, yang ukurannya kecil di sebelah saya. Bu Prenja sebelah kanan. Bu Evi sebelah kiri. Kita rapat Bu, biar energinya menular. Nah, bismillah. Berapa menit ini Bu Evi waktunya? Kita lihat jam, insya Allah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang auranya solihah, baik hati, dan tidak sombong, Alhamdulillah, serta aura rajin beramal solihah, insya Allah. Ibu-ibu yang berwarna-warni seperti pelangi, ada yang pink, ada yang biru, pedasnya ini birunya biru kayak bendur, ada yang Tosca, habis itu ada yang hijau muda, ada yang hijau kunyit, ada yang bunga-bunga. Kita ini yang mewakili semua warna hijabnya. Gimana Bu penampilan kita ini Bu? Keren nggak? Ucapkan alhamdulillah. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada hari yang pagi yang pernah penuh berkah dan di tempat yang penuh berkah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Saya mohon ininya gerak Bu, panca inderanya, karena ice breaking jadi harus digerakin supaya cair. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Ibu saya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu-ibu, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Bismillah, kita bisa mengucapkan itu seperti kabar dari Quran Bu Evi ya. Bocoran orang pertama kali masuk surga, langkah kanannya di surat 7 ayatnya 43. Surat 7 ayat 43. Kata guru kami almarhum Ustaz Aris Gunawan Hasim, Robbiqillahu warhamhu wa'fu. Hafalkan dulu apa-apa juga yang mudah dulu kalau ini masuk surga. Nah, ini bocorannya pertama kali hamba Allah masuk surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 43. 4 ditambah 3 7. Bukan ya Bu ya? 7 43. Hafalkan Bu. Saya dulu senang kalau ada motivasi yang mudah-mudah hafalkan dulu. Insya Allah dengan menghafal itu Allah bukakan pintu-pintu jalan menuju surga, insya Allah. Alhamdulillah binikmati tatimu sholihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah pada pagi hari ini bertemu di tempat Ibu Evi yang penuh keberkahan ini, yang banyak pernak-perniknya terunik seluruh Surabaya. Kalau kata saya, koleksinya terlengkap seluruh Surabaya. Ya Allah, kalau saya lihat pada ini ya Allah, kalau dilelang di rumah lelang Christie di Inggris berapa ya? Ini semua warisan semoga menjadi habis oleh kebaikan, insya Allah. Puji syukur alhamdulillah, juga salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lantunkan salawat. Kami sejak ini wajar Bunda, saya baru tahu kalau salawat itu perintah Allah. Ada pada surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayatnya 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sudah hafal. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
baru enggak. Misinya sampai risalah Islam secara lengkap sampai ke kita. Mudah-mudahan sampai akhir hayat hidup kita dalam dekatan Al-Quran, dalam naungan Rasulullah, dan dalam ridho Allah. Kemudian kita lantunkan sama-sama sholawat, semoga menjadi saksi malaikat yang ada di majelis yang mulia ini melangitkan doa kita semua, semoga Allah senantiasa bimbing dan nanti di akhirat menjadi umatnya Rasulullah mendapat syafaat. Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 3 kali ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Amin. Setelah berhamdalillah kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan akhirnya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada sesama hamba Allah, kepada Bunda Evi Jelena selaku tuan rumah, pada teman-teman penggerak Awaj Tauhid yang senantiasa bergerak, mudah-mudahan pergerakannya yang bertambah besar, bertambah ikhlas, dan Allah bertambah memberikan curhat rahmat dan ridhonya. Amin. Pada para ustadzah, para senior saya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, menurut saya ini grogi kalau di depan orang-orang yang senior, penuh ilmu dan penuh amal soleh. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang penuh berkah. Amin. Kemudian Bu Evi, ice breakingnya dimulai dari apa? Pakai cek-cek bum atau langsung? Bu, ini saya mulai ya. Kita ice breaking dulu supaya dari pagi sampai siang nanti kita terus bersemangat. Bu, sebelum itu tangan kanannya di pelatihan SEFT itu ternyata peredaran darah dimulai dari tangan, Bu. Tangan kita gerakan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi agak kuat, tapi jangan sampai sakit, tapi sangat kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan kita taruh di lutut kita, lututnya masing-masing, bukan lutut orang lain. Taruh di lutut tangannya. Ya, ini saya ibu-ibu jangan berkata saya yang izinkan, saya yang memerintah, ibu lakukan. Bum bum bum. Bum bum bum. Ibu nggak usah bicara, sekalian latihan fokus, cukup dikerjakan. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Waduh, keren ya, seperti derap kuda siap untuk masuk ke dalam medan perang melawan hawa nafsu, insya Allah. Satu lagi, cek cek cek. Cek cek cek. Cek cek cek. Cek cek boom. Cek cek boom. Boom boom cek. Cek cek cek. Masya Allah, baru level 1 udah kompak, tepuk tangan untuk kita semua. Tidak ada satu pun yang tidak fokus. Ditambah satu lagi, Bu, ini yang paling penting. Mudah-mudahan nanti setelah sampai ke surga kita bisa tos tos tos.
Tos, tos, tos. Latihan sampai surga. Tos, ya Allah sampai Bu. Alhamdulillah. Sambil senyum Bu, sambil senyum karena udah perjuangan kita berlelah-lelah ini akhirnya dibalas sampailah kita ke surga akhirnya. Tos, tos, tos. Ke kiri dan ke kanan ya. Siapa kita Bu? Rombongan ke surga. Makanya latihannya dari sekarang tos katanya Bu. Ya Allah Bu, sampai Bu Evi sampai. Alhamdulillah. Sama keluarga semuanya sampai. Allah terima kasih. Terima kasih. Puasnya. Perjuangan Ibu membawa hasil. Mudah-mudahan visualisasi ini menjadikan kita semangat karena Allahnya Maha Baik. Insya Allah kita diizinkan bisa ke seluruh keturunan kita sampai di surga ini. Cek, cek, cek. Bum, bum, bum. Ibu nggak usah bicara. Coba Bu diperiksa sampai belakang. Sudah sampai ya Bu? Cek, cek, cek. Bum, bum, bum. Cek, cek, cek. Cek, cek, tos. Betapa senangnya kita ya. Dari bayangkan dari sekarang. Di bumi aja udah senang, apalagi nanti insya Allah. Nah, setelah itu Bu, kami mau menyampaikan bahwa dalam berapa tahun ya Bu Evi ya? 9 tahun ya? 2016, sekarang kan 2020. Menuju 9 tahun ini, ya Allah anugerahkan kepada kami ini gagasan untuk membuat sebuah gerakan cinta Quran. Gerakan ini Bunda bukan organisasi, apalagi partai politik, bukan Bu. Tapi siapa kita Bu? Rombongan ke surga. Ibu kalau ditanya rombongan ke surga, tangannya diserok dari bawah ke atas. Semoga seluruh keturunan kita terbawa semuanya. Ibu bapak, kakek nenek, moyang, anak, cucu, cicit. Apa di bawahnya cicit? Buyut. Semoga semuanya terbawa, jadi harus Ibu serok. Mudah-mudahan para pencinta Quran mendapat privilege hak khusus mengajak seluruh keluarga yang tercinta kita cintai itu Allah izinkan dengan ampunan rahmat dan ridhonya masuk ke dalam surganya. Siapa kita Bu? Rombongan ke surga. dari bawah. Bu serok Bu, siapa kita Bu? Siapa kita Bu? Rombongan ke surga. Amin. Adapun visi kita adalah gerakan cinta raih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga mudah-mudahan ijabah. Semua orang yang ingin dicintai Allah dan Allah Maha mencukupkan cintanya untuk kita semua. Insya Allah. Misinya adalah tebar semangat 5T. Tilawah, terjemah, tadabbur, terpahamkan, teramalkan. Majab. Insya Allah. Allahu Akbar. Katanya Ustadz Misbahul Huda, seorang Ustadz motivator, kalau insya Allah tuh harus getar Bu Evi, Bu Yanti. Jadi kalau insya Allahnya gini, maaf ya kayak kurang semangat. Sedangkan para penghuni surga, calon penghuni surga itu orang-orang yang semangat dengan senyum 2 cm di kiri dan di kanan ke arah tambah cantik, Masya Allah. Siap belum ya? Semangat 5T. Tilawah, terjemah, tadabbur, terpahamkan, teramalkan. Majab. Insya Allah. Allahu Akbar. Yang belum getar nanti getar sendiri ya Bu. Kenapa harus getar? Supaya panca indera karena Ustaz Misbah itu terlibat. Karena tujuan kita itu mulia, juga berat, butuh keterlibatan panca indera menjadi saksi kebaikan yang mendukung niat kita insya Allah. Adapun semangat visi dan misi ini tidak akan tercapai tanpa semangat hijrah dari baik menuju lebih baik. Semangat hijrah wajar dipaksa, terpaksa, biasa, terbiasa, luar biasa.
dari yang baik menuju lebih baik. Kemudian ada sekarang sebelah mama ada moto awajar Bunda. Ini semua sumbangan dari para awajar, dari mulai pinnya, lambangnya, visinya, misinya, semangat hijrah, semuanya sumbangan, termasuk yang belakangan ini nambah moto awajar dimanapun berada. Jadi kita punya moto, mudah-mudahan ini menjadikan kita tambah semangat. Moto awajar dimanapun berada, bahagia membahagiakan, barakallah. Bu, keren ya motonya. Jadi selain ini tidak tahu. Moto awajar dimanapun berada, bahagia membahagiakan, barakallah. Moto ini harus ditambah dengan yel-yel, karena untuk bahagia itu kita harus penuh katanya tangki bahagianya, supaya luber-luber dimanapun berada, nyarinya sama Allah saja, diri kita dan Allah. Habis itu luber-luberlah kebahagiaan ini, sehingga kalau ada kekecewaan tidak terlalu kecewa, karena stopnya bahagianya penuh. Insya Allah mudah-mudahan pagi hari sama siang hari ini, tempat ini Allah penuhkan kebahagiaan kita, sehingga kita dimanapun selalu bahagia dan mampu membahagiakan. Nah, 9 tahun ada lagi Bu Evi, yel-yel awajar. Ini diajarkan sama anak TK cucu saya, tapi saya pun jadi semangat karena ya Allah ini sangat memberi afirmasi ke diri kita. Harus agak nempel biar menular. Yel-yel awajar, mana hamba soleh itu hamba soleh, mana hamba solehah ini hamba solehah. Yes, gitu Bu. Keren gak Bu? Keren ya. Ini adalah sebuah afirmasi kalau nggak salah. Namanya juga ice breaking ya Bu ya. Ice breaking itu memang harus dibuat kita cair. Bu, yel-yel wajah. Kenapa soleh itu laki-laki? Karena memang soleh itu untuk laki-laki, solihah untuk di mana ada kaum laki-laki kita tunjuk dan sekaligus sebuah doa. Beruntung laki-laki ada di ruangan ini. Yel-yel wajah, mana hamba soleh itu hamba soleh, mana hamba solehah ini hamba solehah. Yes, jadi harus ngegerem. Harus begitu supaya kita malu udah gregetan di sini, nanti pulang tuh kalau nggak gregetan jadi hamba soleh ya, yang malu berusaha semaksimal mungkin. Keren nggak Bu? Terasa cair nggak Bu? Saya lagi yel-yel awajar, mana hamba soleh itu hamba soleh, mana hamba solehah ini hamba solehah. Karena udah seringkalinya boleh Bu, boleh boleh dinyamai semua halangan, insya Allah. Nah, kemudian ada lagi nomor akhir. Ini terakhir dulu ya, tepuk semangat dulu ya Bu. Ada lagi setelah tepuk semangat 5T ini, Ibu pulang menjadi pribadi yang lebih semangat. Karena semua orang dari mulai kecil sampai tua semuanya sibuk. Pagi-pagi dangdang, siang dingding, malamnya dungdung. Mana sempat baca Quran? Tapi kita harus sempatkan. Semua dijadikan ibadah, di sela-selanya semangat 5T kita laksanakan. Apa yang menjadi komitmen kita sama Allah? Baca tilawah dan terjemahnya. Tepuk semangat 5T. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat 5T, gitu Bu. Sampai kemarin yang sebelahnya. Banyak ya saya mulai ya, mulai ngapalin, jangan lupa. Dang dung dung dung. Supaya kesibukan kita itu kita hapus tetap dalam rangka ibadah
nyanyi secara manja. Ada angkanda, ada dinding, ada dundung, ada angkanda, ada dinding, ada dundung. Semoga semua amalan kita lancar setiap hari. Meskipun dangdang dinding dundung. Jadi tepuk semangat 5T. Sampai habis kerasnya. Sekarang memudahkan. Belum kompak ya, Boy, sekali lagi ya. Sebelum ya. Bu siap ya? Tepuk semangat 5T. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua ya Allah. Semoga semangat yang mengantarkan kita pada tujuan kita insya Allah. Terakhir, masih ada lebih dari 20 menit. Satu lagi boleh ya Bu ya? Bu? Nanti ya Allah. Ini acara utamanya nanti apa yang paling utama kajiannya siap ya, jadi tidak habis oleh SBD. Yang terakhir ya Bu ya? Bu, ada jingle award. Jingle award itu siapa yang pernah kecil? Satu salah. Ya betul. Oke. Ini Bu, jingle ini juga sumbangan seorang awajer. Habis itu berdasarkan dalil kenapa kita berombongan di awaj ini, yaitu ada pada surat Az-Zumar, surat 39 yang artinya pun Zumar Az-Zumar itu adalah rombongan. Tidak mungkin diabadikan di Al-Quran kalau nggak penting, kata Ustaz dari Hidayat. Itu adalah sebuah perintah dari Allah bahwa kita selama di dunia harus mencari rombongan, Bu. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan di hadis juga, manusia akan dibangkitkan dengan rombongannya pada waktu di dunia. Alangkah sedihnya kalau kita tidak memiliki rombongan. Oleh karena itu, ibu jangan keluar lagi dari rombongan ini. Betul ya Bunda Asia ya? Kecuali pindah kepada rombongan gerakan Cinta Quran yang lainnya. Tapi sudahlah di sini bersama Bunda Epi, Bu Prenja, Bu Yanti dan semua pengurus, kita segala kebosanan, kelelahan, semoga Allah terus berikan kekuatan dan semangat hingga akhir insyaallah. Adapun Al-Quran yang mendasari rombongan kita ini adalah surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 73 yang artinya, dan orang-orang yang bertakwa akan dimasukkan Allah ke dalam surganya secara berombongan. Ya Allah, semoga mohon doanya diselipkan dalam setiap sholat awaj ini salah satu rombongan yang Allah ampuni, rahmati dan ridhoi masuk ke dalam surga. Kemudian dibukakan, para penjaga membukakan pintu surga kepada kita semua, dan kita dipersilahkan menikmati surga itu secara abadi. Amin Allahumma amin. Siapa kita ibu di sini Bapak? Rombongan ke surga. Satu Tilawah, dua terjemah, tiga tadabbur, empat terfahamkan, lima teramalkan, raih cinta Allah, cinta Rasulullah, rombongan Rasulullah. Tilawah, dua terjemah, tiga tadabbur, empat terfahamkan, lima teramalkan, raih cinta Allah, cinta Rasulullah, rombongan Rasulullah, cinta Rasulullah, rombongan Rasulullah. siapa kita ibu bapak di zaman ini? Alhamdulillah, berarti sudah speaking ini mudah-mudahan bisa mencairkan seluruh kekakuan yang ada di tubuh kita, dan mudah-mudahan setelah ini pun awaj itu membuat senam sehat awajar Bunda, dibuat oleh awajar dari Malang, dan
alhamdulillah sudah dipraktekkan di Bandung 450 orang, kemudian akan di Sukabumi juga ada di Bandung Raya. Mudah-mudahan senam ini bisa mengalahkan viralnya senam kocok-kocok dan mau mere. Jadi senam sehat Awajan ini mengandung selain gerakan fisik juga mengajak kepada kebaikan semangat ibadah. Insya Allah mohon doanya. Demikian dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya dari hati yang dalam kami ya Bu ya. Terima kasih Bu Evi dan ya Allah para penggerak saudara Jana ini. Mudah-mudahan acara kita lancar berkah. Oh senamnya belum hafal Bunda. Tapi oh keren sekali, saya sampai geleng-geleng. Insya Allah disukai oleh semua ibu, terlebih ada pesannya. Nanti saya kirim ke Bunda, mudah-mudahan bisa di-share dan dipakai latihan. Sekarang di Bandung lagi latihan terus sampai hafal. Wih keren Bu. Saya sampai insya Allah acara halal bihalal akan diisi oleh Jalan Sehat Awajan diakhiri dengan senam sehat Awajan. Insya Allah. Jangan lupa memakai kaos Awajan. Insya Allah. Demikian dari kami. Mohon maaf lahir batin dan terjawab. Bunda mohon maaf ya. Udah dipaksa. Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan kami juga terus berjuang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk ini kita yang kita bersama, tujuan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Untuk selanjutnya sambutan terakhir dari penggerak Award yaitu Ibu Ustadzah Evi. Kepada Evi kami persilakan. Tepuk tangan buat Bunda Evi. Barakallah. Apa kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Masih segar? Masih bisa mengikuti? Nah, sekarang siapa kita? Rombongan ke surga. Benar ya, rombongan ke surga. Jangan yang keluar dari awards kalau gitu. Ini rombongan ke surga loh ya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan wajah ceria-ceria dengan kerudung yang bermacam-macam beragam-ragam begini. Terima kasih atas segala dukungannya Bunda Cici, Bunda Asnia, Bunda Utu, Bunda Hasan, Bunda Yayu. Ini yang senior-senior saya sebut karena usianya sudah di atas angka berapa? 70 loh Bu. Masya Allah, kita itu mestinya belajar dari kenapa umur 70 itu masih semangat begitu ya. Ya Bunda Hasan ya, Bunda Yayu, Bunda Asnia. Kalau Bunda Asnia udah ke top, jadi banyak lagi. Kalau Bunda Cici masih di bawah saya kali ya Bunda Cici ya. Masya Allah, jadi sudah jadi penggagas. Penggagas itu apa ya? Menggagas sesuatu yang coba. Apa dulu jawab, siapa yang bisa dapat hadiah? Apa? Penggagas apa? Coba Untung bisa jawab. Menggagas adalah sesuatu yang baru yang bisa memberikan manfaat yang baik untuk. Ya, sekali lagi. Sesuatu yang Jadi menggagas itu yang menggagas sesuatu yang original, ya kan? Original ya, selama ini mungkin masih. Maksudnya gini, kalau awards itu sebenarnya udah banyak. Ya Bu Cici, waktu kita awal kali buka awards itu sudah ada di Bandung, ada namanya awards, cuman caranya berbeda. Jadi 9 tahun yang lalu Bu Cici sama saya, ayo Bu Evi, kita buka awards kayak apa Bu Cici, saya ini nggak paham. Itu kan kata Ustadz Aris disuruh belajar dengan terjemah. Oh iya, tapi saya nggak punya gagasan untuk itu. Ternyata Bu Cici itu nangkap. Oh, alhamdulillah dengan segala bantuan pemikirannya, bantuan materinya, Masya Allah, jadilah awards sekarang banyaknya berapa Bu Cici? berapa sekarang Pak Bu Cici? Saya Udah lupa banget ya, luar biasa. Pokoknya sudah ada di beberapa provinsi ya, syukur. Nanti insya Allah memberkahi kita, bersama kita ke surga. Alhamdulillah. Kembali lagi kita bersyukur atas segala berkahnya. Ya Budasnya, tadi kan Budasnya bilang kalau kita belajar Al-Quran, insya Allah berkahnya akan turun di surat Shad ayat 29. Barusan saya baca Bu, Masya Allah, ini rupanya yang disampaikan Budasnya barusan.
Saya sampai nangis barusan di belakang. Luar biasa, ada penggagas, ada penggerak, ada pengawal, ada admin pengawal semua grup. Kalau nggak ada admin juga kita repot tuh. Bunda Yeti. Nah, Bunda Yeti ini MC di MTA Rahman, tapi juga admin. Bunda Ida juga. Tapi ini admin lain kalau Bunda Ida keliling-keliling terus. Tapi setiap pengajian gak banyak datang, 120 lebih kalau datang pengajiannya ini. Itu ya Bunda ya. Alhamdulillah. Dan salah satu yang saya rasakan di awards itu, kita tuh bisa berkenalan yang tadinya nggak kenal loh Bu saya tuh. Mana kenal sama Bu Dewi, Bu Kepi, Bu Emma. Kalau nggak lewat pengajian ini, Bu Anaya. Nah, kalau ini dari Yayasan Latifatul Qalbi udah 26 tahun lalu sudah ada tuh Bu Vita, Bu Kusna di belakang. Alhamdulillah, pokoknya semua bisa berkumpul dalam satu rombongan kita dengan 5 T. Semangat 5 T. Tilawah, berjemaah, tadabbur, kepahaman, keamalkan. Insya Allah. Allahu Akbar. Sekarang kembali masalah. Nomor 1 apa tadi? Tilawah. Dalam perkembangannya, awards mengadakan santri madrasah awards. Kenapa ada? Ternyata setelah kamu dicek banyak yang belum bisa ngaji. Betul apa enggak? Coba sekarang Bunda Bunda ini sahabat saya. Ini pengurus santri madrasah awards. Madrasah. Iya, 5 menit aja, nggak terlalu panjang-panjang. Promosi gratis. Kami menawarkan kepada semua anggota awards yang ingin lebih belajar lagi, dan menariknya adalah kita nggak usah repot-repot keluar rumah, duduk manis, nanti dihubungi sama ustazahnya. Nah, sekarang ini periode yang ke-17, Februari, Maret, April. Bayarnya murah. Langsung aja saya bilang bayarnya murah. 200.000 per 3 bulan. Boleh lebih, sangat boleh kalau lebih. Ini hanya promosi atau pengenalan santri. Ini salah wesel ini. Ini salah wesel. Ini kenalin santri madrasah awards itu apa nih? Kok malah harganya malah promosi gratis? Harganya dulu Bu Evi, supaya orang nggak takut gitu loh Bu. Ya, jadi begini Ibu, kami semua anggota award memang kami himbau selalu belajar kalau bisa sampai akhir hayat. Nah, tentunya untuk memperbaiki ya Bu, walaupun saya jadi semuanya dites dulu sebelum mau masuk T1 apa T2 apa T3 gitu ya. T1 itu yang memang baru belajar dari awal, kemudian ada tambahan panjang pendek, T2 meningkat lagi, T3 yang paling. Nah, untuk itu saya sendiri adalah T3 sampai periode 17, tetap T3. Jadi harapan saya sekarang bisa dimarahin sama Bu Evi dong. Ya, kami mengharap sekali semua ibu-ibu yang ingin meningkatkan ilmunya, dan harus. Karena apa? Ibu kalau misalnya ibu dites nanti insya Allah banyak sekali yang baik-baik gitu. Jadi harapan kami sekali lagi kami promosikan untuk Madrasah Award. Akhirnya memang namanya Madrasah Award, menawarkan kepada ibu yang ingin belajar dan enaknya secara online. Jadi santrinya itu ada di Jakarta, ada yang di Lombok, pokoknya bukan dari Surabaya aja, Malang dan sebagainya. Dan usianya pun jangan usia 73 belajar, usia 70 belajar. Ada yang merasa mungkin malu awal berkumpul dengan yang lainnya, privat, monggo. Jadi kami tawarkan kepada semua anggota award yang ingin meningkatkan bacaannya untuk lebih baik, pilihlah Madrasah Award. Terima kasih. Untuk semua. Taksin ya Bunda Yati. Ini tadi mohon maaf ya salah wesel dikit. Tiba-tiba langsung harganya berapa murah gitu ya. Orang santri
madrasah atau apa tuh Bu? Apa? Oke. Jadi dari nol gitu, terus sampai mahir. Lah jangan uangnya duluan. Biasa jualan Bu. Aku sampai kaget ini waduh, tapi nggak apa-apa, emang sengaja kok Allah berbeda itu ya. Ya, itu T1 tilawah. Sekarang T2. Ini Bunda Hasnya ini insya Allah nanti jadi tamis dengan metode tamis. Gimana? Bunda Hasnya boleh maju sebentar dong. Jelasin tamis. Saya ini keberapa bisa jelasin tamis. Oh. Yang santri 4 bulan Bu Evi. Wah. T2 itu apa ya tadi Bu? Maksudnya kalau saya salah disambung ya Bunda ya. Terjemah. Bunda Cici juga udah pinter nih. Gimana mau nyanyinya? Didengarkan seperti untuk ilah kepada Allah di atas mindari fi di dalam andari fi di dalam andari hatta hingga mindari fi di dalam andari hatta hingga. Coba dari itu tadi tuh kata-katanya semua ada dalam Al-Quran. Minan nasi mindari. Jadi belajarnya itu sangat mudah. Saya cuma cerita sedikit bahwa saya diajak sama Bunda Hasnya, Ayu Bevi, sama Bunda Utum. Ayo ketamisin sama Ayu. Apa itu Bu? Aduh nyanyi-nyanyi saya nggak bisa nyanyi Bu. Akhirnya satu kali gagal. Nah, Bunda Hasnya nggak putus asa. Ayo Bevi ikut lagi. 2 kali ini kenapa Bunda Hasnya ajak saya terus? Ternyata saya tuh udah belajar di LPIQ, IIQ, Al-Falah. Nggak bisa Bu saya. Bisanya ditampil. Alhamdulillah di sana saya 4 bulan lebih. Alhamdulillah tadi kayak Bunda menyatakan zalika itu mindari. Jadi kalau dibaca tuh gini, qad aflahal mu'minun, qatus sungguh aflah itu menang. Mukmin itu orang yang beriman. Oh, jadi itu artinya sungguh beruntung orang-orang mukmin. Karena memang sudah bisa kosakatanya. 42 mungkin udah banyak kayak ikut tamis ya. Nah, jadi sungguh benar Bu, saya merasakan sangat-sangat mudah dengan bahasanya yang sangat mudah dan luar biasanya. Mungkin itu apa ya, refleks. Nah, Bunda Cici juga ya, sampai kolom berapa? Nah, jadi bunda-bunda yang di belakang harap masuk ke ruangan, jangan bicara di belakang sendiri. Halo bunda-bunda sayang, di sini bunda sayang. Masuk menempati tempat ruangannya dulu. Mau pulang? Oh iya. Oh ya, mohon maaf sedikit sponsor. Bu Yanti tolong makan dulu. Sponsor, pesan sponsor ya. Nah, sekarang itu T2. Yang T3 dulu Bunda Hasnia itu pernah menjelaskan tadabur. Kan T3 itu tadabur. Jangan takut mentadaburi kecuali ke musafirin. Nah, kalau musafirin lain kayak rawi. Kalau kita ini kan cuma suruh mikir, oh, zalikal kita bola raiba fi. Oh, itu kita tidak ada keraguan sebagai petunjuk. Jadi berarti Allah nggak perlu rawi lagi. Gitu. Itu yang dimaksud dengan mentadaburi. Ya Bunda Hasnya, nggak salah ya saya? No. Alhamdulillah. Berkat apa? Kowat terus langsung 1, 2, 3. Dipaksa, terpaksa, bisa, terbiasa, luar biasa. Jadi Al-Quran itu menjadi kayak bahasa Indonesia. Itu yang saya rasakan. Kalau sholat bisa gemeter, nangis. Ini saya udah sampai benar mukmin. Ya. Itu yang saya rasakan pribadi langsung. Itu yang betul-betul
akhirnya dengan katanya di dalam surat Al-Qamar 17 kan Allah itu mudah, katanya Tia Abasa juga gitu. Kenapa jadi sulit Bu Evi? Mestinya mudah ini Quran. Ternyata yang memang kalau belajar itu mudah. Terus disambung dengan awat, masya Allah nyambung yang misalnya. Insya Allah. Sekarang yang terakhir, kelima, teramalkan. Amal kita udah sampai mana? Baik lahir dan batin. Lahir kita, apakah kita sudah sempurna dalam akhlak kita? Terus ya kalau semuanya beramal, sedekah, infak, nah kita udah sering, tapi nggak mungkin ya. Nah, nggak boleh mungkin, nggak boleh juga kita menjadi yang merasa paling membantu. Nah ini yang namanya yang kelima. Pundasnya, mohon maaf, bener ya, kelima isinya kan teramalkan dalam lahir dan batin ya. Nah ini pesan singkat saya. Jadi 5T ini sangat kiai-kiai kita yang dari Madura kayaknya Bu Cici ya, yang memimpin 3 terus tambahin 2 sama Misbahul Huda, ya kan? Itu disempurnakan. Jadi 5T itu bukan dari kita, dari kiai-kiai yang ada di Madura sama yang dari Bandung masalah ya. Jadi kiai yang nyusun itu kiai 5T itu. Kita cuma oh ini gerakan kamu tuh begini, nah kiai ini yang nulisin, kita terus pakai begitu. Jadi judulnya 5T itu bukan atas dari kita, tapi memang ada kiainya yang menyebutkan begini tahapannya. Itu berapa tahun yang lalu kita datang ke Madura ada kiai ini, gitu. Jadi ini perjalanan dari Awal Tauhid bahwa saat ini kita bisa berkumpul. Awal Tauhid ini sekarang alhamdulillah ada sekitar 34 grup. Ya. Kalau soal grupnya itu sih gampang sebenarnya. Susah-susah gampang sih ngajarnya juga. Tapi gini, biar sedikit tapinya matang. Itu. Bunda-bunda udah jadi penyampai, pengajak atau belum? Coba yang hatamnya 14 kali siapa? Kalau saya udah sampai 14. Wiyati 14 paling banyak kayak Bu Evi ya, Mbak Evi. Bu Cici udah 14, Bu Cici. Mau lebih lah ya. Yang udah 10. Nah, berarti udah berapa lama itu? 10 kali 7 bulan berarti sudah lebih dari 6 tahun. Bu Cici sudah sampai berapa kita? 14. Yang paling awal K15. Jalan di K15 kan? Nah, udah waktunya bunda-bunda kita jadi penyampai, pengajak. Ya bundasnya. Yang tadi itu Ali Imran 79. Ali Imran 79. Jadi bikin grup supaya grupnya ada. Bu Titin, angget-angget Bu Titin. Ya, bunda-bunda di belakang, insya Allah tidak ngomong-ngomong sendiri. Nanti kita habis ini selesai dan jangan lupa jangan meninggalkan tempat, kita foto bareng. Itu ya. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan sedikit tetapi mengerti apa sih jadinya itu awards. Dari mana asalnya awards? Apa ya pesan awards? Terakhir adalah mengamalkan dan menjadilah penyampai, pengajak, bikin grup sendiri, bikin arisannya, keluarga, komunitas, ajak di bawah naungan Al-Quran. Mau di award boleh, alhamdulillah. Mau di tempat lain juga boleh. Yang penting di bawah naungan Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran, supaya menjadi siapa kita? Rombongan ke surga. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Udah perut lapar ya. Pak Samsu, terima kasih Pak Sis. Nah ini dari grup OT3 dan OT9 yang selalu setia dari dulu mendampingi kita. Oh itu nama Pak Sis. Bunda-bunda sebelum ditutup kita akan bacakan doa dipimpin oleh Bunda Yati atau Bunda Hasnia atau sekarang Bunda Yati tutup. Terima kasih atas kehadirannya dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan kami. Insya Allah
didoakan juga restoran hari-hari bisa menjadi tempat berkumpulnya ibu-ibu taklim. Akhir-akhir ini memang restoran hari-hari menjadi tempat kumpul. Jadi saya juga alhamdulillah. Terakhir ada siapa ya, dari Bu Nunu dari masjid di Ponorogo bersama Amelia Sondak ya, masalah ya. Nah waktu itu datang ke sini. Terus ada komunitas goes. Terus ada dari Sakinah, alhamdulillah. Doain ya Bu ya. Amin. Ya kemana-mana kok pastinya kita bersama-sama. Bisa begini nih pastinya bersama-sama. Didoain. Bunda Hasan juga ya, kuehnya biar terus jalan. Udah Dija apa lagi? Lupa kue buasan. Kalau Bunda Hasan nggak usah ditanya. Sudah jalin berapa tahun ya Bunda ya? Kalau Denis gimana Denis? Kalau Danis udah nggak usah ditanya lagi ya. Nah, saya ikut aja. Produk Danis masih ada mencicilin juga. Gimana bunda-bunda? Sudah cukup semuanya ya. Mukanya mas sudah mulai ini ada gemetar sedikit soalnya lapar ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas semuanya. Terima kasih Bunda Cici, Bunda Asnia, Bunda Idam, Bunda Yayu, Bunda San. Pokoknya yang lain-lain semuanya saya sebutkan satu-satu. Banyak benar ini. Alhamdulillah semua hadir bersama kita. Insya Allah pulang ke rumah dengan bahagia membahagiakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimahumullah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita ke hadirat Allah. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami dan keluarga kami serta sahabat-sahabat Quran kami. Rabbik fili wali walidaya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakanlah kami umur yang bermanfaat, keselamatan dan kesehatan yang afiat, serta berikanlah kesembuhan kepada keluarga serta sahabat-sahabat kami yang sehari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Sampaikanlah usia kami ke Ramadan yang akan datang dan jadikanlah Ramadan yang terbaik untuk kami semua. Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau limpahkan. Dijadikan ahli-ahli ibadah serta anak-anak keturunan kami yang soleh-solihah serta ahli-ahli Quran dan ahli-ahli sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadati. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua kebaikan di dunia dan kelak di akhirat serta tempat tinggal yang berkah. Matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khotimah serta kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Rabbi anjilni munjalam mubaraka wa anta khairu munjilin. Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin wa tawaffana bihusnil khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Sohibul Bait dan panitia penyelenggara acara ini mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا